Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Agustiningsih dengan NIM 19174040003 akan menjawab pertanyaan dari UAS pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, dan model campuran. Nah, untuk model administratif itu merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan yang paling banyak dikenal. Nah, diberi nama administratif ini karena inisiatif dan gagasan pengembangannya itu datang dari administrator, yaitu menggunakan produser administrasi. Nah, model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya yaitu pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Nah, panitia pengarah ini bertugas merencanakan atau memberikan pengarahan tentang garis besar kebijakan, kemudian menyiapkan rumusan falsafah atau tujuan umum pendidikan. Nah, selesai pekerjaan ini disebut menunjuk ke kelompok kerja, yaitu sesuai dengan keperluan anggota. Kelompok kerja ini juga umumnya terdiri atas staf pengajar atau spesialis kurikulum. Tugasnya adalah menyusun tugas khusus, kemudian isi dari kegiatan belajar. Nah, hasil pekerjaan ini direvisi oleh panitia pengarah. Kemudian bila ada dipandang perlu, akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayakan pelaksanaannya. Nah, untuk model pengembangan kurikulum administratif ini kita dapat menandai ada dua kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan penyiapan kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik, dan kegiatan evaluasi. Jadi model administratif ini menggunakan model yang bersifat sentralisasi, yaitu dari atas ke bawah. Jadi yang mencanangkan semua kegiatan itu berasal dari pejabat-pejabat tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah model grassroots. Nah, model grassroots ini kebalikan dari model administratif, yaitu dari bawah ke atas. Jadi yang mencanangkan semua kegiatan yaitu dari para guru atau para fasilitator seperti itu, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots ini termasuk lebih demokratis ya, karena pengembangan ini dilakukan oleh para pelaksana yang ada di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan ini dimulai dari unit-unit yang terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam pengembangan kurikulum grassroots ini yaitu guru harus memiliki kemampuan yang proporsional sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif dan lebih terarah. Kemudian guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, kemudian penyelesaian masalah kurikulum. Yang ketiga yaitu guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah seringnya pertemuan sepemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan berprinsip maupun rencana-rencana. Kemudian yang ketiga yaitu adalah model campuran atau variasi. Nah, model campuran ini yaitu kombinasi antara model administratif dengan model grassroots. Jadi ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling baik menurut saya, karena diawasi dari atas dan juga bawah. Jadi semuanya bekerja sama agar menghasilkan suatu model pengembangan kurikulum yang baik dan terarah. Kemudian yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan
kurikulum Merdeka Belajar dan apa urgensinya dan kelebihan dan kekurangannya. Yaitu konsep Merdeka Belajar yaitu konsep belajar yang dirumuskan oleh Nadiem Makarim yang sejalan dengan konsep yaitu oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya prinsip kemerdekaan pada peserta didik, sehingga pendidikan bukan hanya menuangkan air ke dalam botol, namun juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk berdiri sendiri, namun tetap dalam pantauan guru dan orang tua agar potensi nilai dirinya tidak ke arah hal yang negatif. Nah, peran pendidik ini tidaklah menjadi sesuatu yang mengerti segalanya, akan tetapi pendidik ini berperan menjadi fasilitator bagi peserta didik dengan adanya saling menerima dan memberi pengetahuan. Nah, kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan reformasi pendidikan yang akan memperoleh hasil yang menggembirakan jika dieksekusi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harus menghapus kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan model belajar ini dan membebani guru, menyusun kebijakan baru dan diregulasi dan diimplementasi dalam pendidikan. Jika hal tersebut ditindaklanjuti, maka program ini tidak mustahil karena program Merdeka Belajar ini akan tercapai dan membuat guru dan peserta didik benar-benar merdeka dalam belajar, yaitu generasi muda akan menjadi unggul dan menjadi lebih terangkat, yaitu seperti itu. Adapun kelemahan dan keunggulan yaitu apabila dilakukan dengan benar akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul karena mereka bebas dalam belajar dan mereka hanya dipantau oleh guru dan murid itu selalu mengeksplor dirinya sendiri sehingga tidak dibebani dengan tugas atau tugas dari guru seperti itu. Kemudian kekurangannya karena guru hanya sebagai fasilitator, apabila ada anak yang kurang minat dalam belajar, maka itu akan menghambat sekali karena guru itu tidak memiliki peran dalam proses belajarnya, hanya sebagai fasilitator seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah kenapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya dan apa komponen utamanya. Nah, membuat RPP ini sangat penting ya, karena sebagai paduan seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian pembelajaran kelas itu dapat berlangsung dengan baik dan berlangsung secara intensif, interaktif, menyenangkan dan menantang seperti itu, sehingga memotivasi siswa agar selalu aktif dan selalu diberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, kemudian minat dan perkembangan fisik secara psikologis siswa. Alasan penting guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu menjadi menjadi tertata, menjadi terstruktur dan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian komponen utama yang harus tertera dalam sebuah RPP yaitu adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema, kemudian materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan, kemudian kompetensi dasar atau indikator atau pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian evaluasi.
Akan tetapi dari semua komponen itu ada 3 komponen inti, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran atau aransemennya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.